Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian, khususnya para bidan? Semoga saja kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kabar gembira buat para bidan karena hari ini saya hadir untuk berbagi konten, yaitu cara cepat membuat SKP bidan yang sudah disesuaikan dengan Permenpan 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Yang ini ya. Dan tentunya butir kegiatannya nanti di SKP itu tetap mengacu pada Permenpan 36 tahun 2019 tentang jabatan fungsional bidan. Yang ini. Nah, di dalam Permenpan 6 tahun 2022 ada beberapa hal penting yang teman-teman bidan harus ketahui, diantaranya seperti dalam rangka penyusunan SKP, bidan wajib melakukan dialog kinerja dengan pimpinan untuk menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi. Yang kedua, hasil dialog kinerja tersebut dituangkan dalam dokumen SKP atau sasaran kinerja pegawai. Dan yang ketiga, standar perilaku kerja pegawai didasarkan pada nilai-nilai dasar ASN ya, yang berakhlak. Itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sebentar kita akan bahas satu persatu. Ini berbeda ya dengan SKP sebelumnya, di mana ada beberapa item yang di SKP sebelumnya itu sudah dihilangkan dan berganti dengan berakhlak. Seperti disiplin, kemudian kerjasama, dan seterusnya itu pimpinan sudah dihilangkan ya. Sekarang berganti dengan berakhlak. Nah, bagaimanakah cara membuat SKP bidan dengan cepat? Simak terus ya, jangan di skip agar teman-teman tidak gagal paham. Nah, sebelum kita bahas mengenai cara membuat SKP bidan dengan cepat, saya ingatkan kepada teman-teman, jangan lupa subscribe, like, share, serta nyalakan loncengnya. Teman-temanlah yang pertama mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari Fahri Uta Channel. Nah, ini adalah file aplikasi sederhana berbasis Excel untuk memperlihatkan cara membuat SKP bidan dengan cepat, di mana cukup dengan beberapa langkah, itu sekitar 9-10 langkah ya, teman-teman bidan dapat menyelesaikan pembuatan SKP 2022 sesuai dengan Permenpan 6 tahun 2022. Nah, sebelum masuk ke langkah pertama, saya akan jelaskan dulu tampilan-tampilan yang ada di menu dashboard yang ini ya. Nah, ini kita lihat ada dua macam warna ya, ada yang warna biru dan ada yang warna hijau ke kuning-kuningan. Yang biru ini adalah sheet pelengkap, kemudian yang hijau ke kuning-kuningan ini adalah sheet inti ya, seperti itu. Nah, semua yang ada di sheet yang warna hijau ke kuning-kuningan ini adalah memiliki format SKP atau format pendukung lainnya yang persis sama dengan yang ada di Permenpan yang ini ya, 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Nah, ini ada biodata, database, dan yang ini ada dalam berbentuk nomor ya. Nanti yang akan berubah menjadi tulisan jika yang keduanya ini sudah diisi ya, seperti itu teman-teman ya. Kemudian di sini ada nomor yang ada di warna hijau kuning-kuningan ini ada dua macam ya, ada yang nomornya berwarna hitam, ada yang warna merah. Nah, nantinya yang di print out hanya yang warna merah yang ini saja ya teman-teman. Nah, ini khusus untuk SKP bidan adalah SKP kuantitatif ya, jadi yang sheet yang berhubungan dengan pimpinan unit kerja atau pimpinan tinggi mandiri, atau yang SKP kualitatif itu saya sengaja hide ya supaya tidak terbuka ya. Nanti yang terbuka hanya yang warna tulisan warna merah ini, seperti itu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke tutorialnya.
Langkah pertama, di sini teman-teman mengisi data pribadi Anda di sheet database. Ini teman-teman klik yang ini ya. Nah, saya sudah siapkan ada 15 data ya, data bidan yang mewakili dari pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi, dari golongan terendah dari 2C sampai 4E, dan jabatan bidan terendah, bidan terampil sampai dengan bidan ahli utama. Ini saya sudah siapkan. Nah, caranya teman-teman nanti misalkan memiliki file ini, misalkan teman bidan berpangkat penata muda tingkat 1 3B bidan mahir ya, atau 3B di sini bidan ahli pertama, terserah saja. Misalkan saya contoh ya, misalkan teman-teman yang golongan 3C ini penata ya. Nah, teman-teman tinggal copy ini. Jadi teman-teman tidak usah ketik yang khusus ini pangkat golongan jabatan, copy simpan di sini ya. Lalu kemudian teman-teman isi di sini datanya ya. Isi datanya di sini sesuai dengan contoh-contoh yang ada di atas ya, seperti itu. Nah, kemudian yang warna ini hijau ini nanti diisi sampai selesai, sampai di ujung sini ya. Saya contohkan yang ini saja ya, nomor 9 teman-teman, di blok saja di sini ya, sampai di sini ya. Lalu di sini, lalu di paste di sini ya teman-teman. Nah, ini berarti nomor urut 16. Itu sudah jadi langkah pertama. Kembali ke menu klik yang ini. Lalu kemudian di langkah kedua, teman-teman masukkan nomor urut Anda di sheet biodata sesuai nomor urut yang ada di database ini. Jadi klik yang biodata ini, lalu masukkan nomor urutnya tadi, nomor urut 16 ya, 16, lalu enter. Nah, seperti itu. Nah, secara otomatis di sini akan muncul di sini biodata kepegawaiannya seperti ini ya. Teman-teman ya, ini contoh saja ya. Setelah itu jadi langkah kedua, kembali ke menu, klik yang ini. Nah, setelah terisi nomor urutnya, maka ini akan muncul semuanya teman-teman ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, itu angkanya akan berubah jadi seperti ini. Nah, saya akan jelaskan dulu ya teman-teman. Yang ini uraian kegiatan. Kalau teman-teman klik yang ini akan muncul uraian kegiatan sesuai dengan bidan ahli muda ya, yang ada di sini. Yang ini bidan ahli muda. Kalau teman-teman klik yang ini, dia secara otomatis akan memunculkan semua butir kegiatan yang berhubungan dengan bidan ahli muda. Kalau yang bidang yang lainnya dia akan terhide, tersembunyi teman-teman. Begitupun juga nanti kalau misalkan teman-teman bidan ahli pertama di biodatanya sesuai dengan yang ada database, maka uraian kegiatannya juga akan menyesuaikan dengan uraian kegiatan bidan ahli pertama. Begitu seterusnya teman-teman, seperti itu. Kemudian ini ada kolom SKP, ini kolom sheet bantuan ya teman-teman. Kalau diklik yang ini, teman-teman nanti tinggal mengisi. Sebentar saya akan jelaskan teman-teman ya. Kemudian ini matriks jabatan, dia akan terisi secara otomatis teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian ini sampulnya ya teman-teman. Secara otomatis akan sudah jadi sampulnya SKP-nya teman-teman. Nah, khusus yang sheet yang intinya semuanya ini yang saya katakan tadi, yang warna hijau belis kuning-kuning ini sheet inti, dia akan terbuka yang warna merah saya teman-teman ya, karena khusus bidan itu adalah SKP kuantitatif ya teman-teman, bukan SKP kualitatif. Makanya yang kualitatif sengaja saya hide, sembunyikan, jadi dia tidak bisa terbuka teman-teman. Yang warna hitam ini tidak bisa terbuka karena saya sembunyikan ini sheetnya ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini masuknya ada 32, artinya SKP JPT kualitatif ini teman-teman bisa lihat di halaman 32 di Permenpan yang ini ya teman-teman ya, Permenpan 6 tahun 2022 yang terbaru. Nah, teman-teman klik di sini 32. Nah, seperti itu dia. Seperti ini nanti dia yang ada ya, formatnya sama dengan yang ada di sini, cuma ini tidak terbuka. Caranya kalau misalkan teman-teman mau buka, klik kanan di sini di menu, klik kanan, baru klik yang unhide, lalu ini SKP JP itu kualitatif,
sama dengan ini, teman-teman klik yang ini lalu oke. Nah seperti ini ya, hanya sama formatnya ini yang ada di Permenpan seperti ini teman-teman ya, kalau mau buktikan teman-teman. Jadi kita kembali di ini sudah terbuka ya, seperti itu. Kalau ini belum terbuka, caranya seperti tadi kalau mau dibuka, tapi ini sengaja saya hide karena tidak diperlukan. Nah seperti itu, klik yang ini. Kalau mau ditutup lalu yang di sheetnya ini diklik kanan lalu di hide, maka kalau kita kembali dia tidak akan terbuka lagi. Semua yang warna hitam ini tidak akan terbuka teman-teman ya, karena sengaja saya sembunyikan. Kemudian khusus untuk yang akan diprint, khusus untuk bidan ini teman-teman sudah jadi ya, ini sampulnya sudah jadi seperti itu. Lalu selanjutnya di langkah ketiga ya, pilih butir kegiatan yang dilaksanakan di tempat kerja beserta targetnya di sheet uraian kegiatan. Nah ini sheet uraian kegiatan, teman-teman tinggal pilih di sini ya, klik yang ini, nanti tinggal pilih di sini butir kegiatan berapa saja yang teman-teman laksanakan di tempat kerjanya, mulai dari nomor 1 ini sampai disiapkan ini ada 79 nomor ya, teman-teman tinggal pilih ini. Misalnya kan nomor 1 saya kasih ini toh, nah, nomor 6 sampai 9 misalnya ini dilaksanakan, teman-teman tandai nomor 1 ya, 1 6 sampai 9. Misalkan ini 21, ini 25 yang dilaksanakan ya, seperti itu. Teman-teman tinggal pilih dan hafal ya, kalau perlu catat di kertas lain, nah dihafal ya. Kalau tidak bisa dihafal ya dibuka aja lah sheetnya ini. Setelah itu kita kembali ke menu, klik yang ini. Nah di langkah keempat ketikkan nomor butir kegiatan yang telah dipilih tersebut di sheet SKP. Nah ini sheet SKP nya, diklik yang ini, lalu teman-teman ketikkan di sini nomor-nomor berapa saja yang dipilih tadi ya. Caranya misalkan tadi kalau tidak bisa dihapus satu-satu yang tidak dipilih, kalian hapus semua saja dulu ini teman-teman, di blok lalu dihapus ya, seperti itu. Ingat ya, yang dihapus nomor yang di sini ya, yang paling pojok kiri, lalu diketikkan nomor 1, enter. Nomor berapa lagi yang teman-teman pilih tadi, misalkan nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8 ya, nomor 9, nomor 12, 15, 22, 23, 32 dan seterusnya ya. Nomor berapa saja teman-teman pilih itu kan secara otomatis akan muncul di sini. Nah seperti itu ya teman-teman, silahkan pilih. Kalau misalkan ada nomornya yang terlewatkan bisa diketik ulang lagi di sini nomornya ya, terserah teman-teman ketik ulang saya. Ini misalkan ini nomor 12 ditambah di sini menjadi 13, tambah lagi 13. Nah di 15 jadi copy saja, baru simpan ke bawah, baru ketik lagi nomor yang akan ditambahkan, terserah teman-teman ya. Teman-teman bisa berkreasi. Kemudian sebelum lanjut saya jelaskan yang ini ya teman-teman, yang 100 ini adalah angka kredit total yang dibutuhkan jika teman-teman ingin membuat nanti angka kredit. Ini 100 ini dicapai dalam 3 tahun, dibagi 3 jadi dapatnya 33. Jadi yang ini jadi acuan ya, angka kredit per tahunnya di sini teman-teman lihat yang di bawah di sini harus 33 di sini teman-teman kalau mau benar. Dan kalau misalnya kurang, teman-teman nanti tambahkan ini targetnya yang ini ya. Cara menambahkannya itu masuk di sheet uraian kegiatan atau kegiatannya yang ditambah di sini, secara otomatis akan bertambah angka kredit. Itu ya teman-teman. Kita kembali ke menu. Setelah teman-teman memilih ya nomor-nomor butir kegiatan yang dilaksanakan di tempat kerjanya di sheet SKP, lalu isi ekspektasi pimpinan berdasarkan hasil dialog kinerja di kolom penilaian perilaku kerja yang ini ya. Ini tadi kan teman-teman sudah memilih nomor-nomornya ya, bisa ditambah nomornya kembali atau bisa tinggal dihapus ini atau ditambah. Kalau misalkan ada yang ditambah, karena ini baris yang kosong terkait, makanya teman-teman blok ini ke bawah, klik dari sini ke bawah ya, jangan lepaskan, lalu
diklik kanan lalu unhide. Nah, barisnya di sini akan muncul kembali yang kosong. Nanti teman-teman bisa tambah di sini nomornya, atau nomor yang ini diturunkan baru ditambah nomor-nomor itu di antaranya ya teman-teman ya. Setelah itu teman-teman kalau sudah jadi kembali ke sini, masuk di yang ini ya, yang pertama yang ini SKP JA dan JF, klik yang ini. Nah seperti itu, maka secara otomatis butir kegiatannya di sini nanti akan muncul ya. Yang ini secara otomatis terisi ya teman-teman. Ini kemudian ini rencana hasilnya. Kalau misalnya ini teman-teman rencana hasil kerja atasan yang diintervensi berbeda ya teman-teman, nanti bisa rubah di matris ya, seperti itu. Karena ini kopian dari matris teman-teman ya, ini matris jabatan ya, yang ini ya. Kemudian ini dia akan secara otomatis juga muncul dari matris jabatan ya teman-teman, dari kegiatan yang teman-teman telah pilih. Lalu ya, ini kan ada baris yang kosong teman-teman, hanya sampai 12 nomor saya teman-teman dipilih. Teman-teman scroll ke bawah, atau mau cepat coba tarik ke bawah ini. Nah ini yang saya katakan tadi, bahwa isi ekspektasi pimpinan berdasarkan hasil dialog kinerja. Yang ini teman-teman kan tadi dari awal saya sampaikan, sebelum mengisi ini teman-teman harus berdiskusi dengan pimpinannya terkait dengan ekspektasi terkait dengan perilaku kerja ini. Yang ini tadi berorientasi pelayanan. Nah, misalkan saya sudah contohkan ya teman-teman, saya klik di sini, ini ada banyak pilihan ya teman-teman, tinggal pilih di sini seperti ini ya. Ada, misalkan teman-teman pilih yang ini. Nah, seperti itu, khusus untuk ekspektasi pimpinan ya, seperti itu ya. Saya perbesar dulu sedikit ya, seperti ini. Nah yang terkait dengan akuntabel, teman-teman klik ini ya, dipilih saya yang mana ya, yang sesuai dengan kesepakatannya dengan pimpinan, itu seterusnya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah kalau sudah ada isinya, maka warna kuningnya akan berubah menjadi warna putih ya teman-teman, seperti itu. Nah jika teman-teman dari beberapa pilihan ini ada yang ingin dipilih tersendiri, maka teman-teman nanti menambahkannya atau merubahkannya di sheet ekspektasi. Caranya klik kanan, unhide ya, cari tulisan ekspektasi di sini teman-teman ya. Nanti kalau sudah dapat nanti diklik lalu di OK ya. Misalkan nah ini di mana ya saya simpan, di yang mana? Oh barangkali terbuka, coba diklik paling ujung. Nah ini, sorry ya, ini ada ekspektasi pimpinan, diklik di sini. Nanti yang terkait dengan berorientasi ini teman-teman silahkan tambah ya. Kalau misalnya ada yang pilihannya di sini yang tidak sesuai tadi pilihannya, misalkan di sini ditambah, atau yang ini yang dirubah ya, silahkan teman-teman. Oke, sampai di situ teman-teman bisa kembali ke sini ke menu, klik lagi yang ini ya. Kemudian di langkah kelima ya, isi dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban dan konsekuensi di sheet lampiran SKP ya, yang ini seperti itu. Ini yang masih kosong ini teman-teman tinggal mengisi, ada pilihannya di sini, diklik saja ya, seperti itu, diklik ya di sini ya. Terserah di sini karena ini cuma contoh ya, saya sudah siapkan di sini pilihan-pilihannya. Teman-teman kalau ada yang berbeda silakan dirubah ya, kalau ada yang mau dirubah ya. Nah ini seperti ini dengan mudahnya membuat. Nah kalau misalkan ini mau dirubah, di sini ada pilihannya ya teman-teman. Teman-teman tinggal klik yang ini kalau mau diedit ya, jangan di sini yang diedit, tapi yang di samping sini teman-teman yang diedit. Kalau misalkan ada pilihan lainnya, tapi kalau teman-teman mau mengikuti saja yang sesuai contoh, lebih bagus lagi, silahkan. Setelah itu kembali ke menu. Ini kan sudah ada 2 sheet yang jadi ya. Selanjutnya di langkah kena lengkapi realisasi dan bukti dukung rencana aksi dengan memasukkan link pembuktian di sheet pendokumentasian kinerja. Nah ini
sheet dokumentasi kerja. Teman-teman klik di sini. Nah, seperti itu ya. Saya perbesar sedikit. Nah, di sini saya contohkan dulu di sini. Misalkan teman-teman ini kan kegiatannya 12, teman-teman pilih tadi. Nanti ada pembuktian di sini ya, teman-teman. Nah, ini secara otomatis, ini juga secara otomatis. Ini dokumen, misalkan yang pertama ini ada laporan. Mana laporannya, teman-teman nanti bisa klik di sini ya. Baru di link ini, klik ini hyperlink, nanti cari di mana dokumennya teman-teman simpan. Nah, diklik di situ lalu oke. Maka ini maksudnya yang dimaksud ya, memasukkan link pembuktian. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti sudah membuktikan atau tidak bisa dengan link, dibuktikan dengan dokumen, teman-teman tergantung dari kesepakatannya di tempatnya masing-masing, seperti itu. Nah, ini kalau misalkan teman-teman ada yang terbuka, ini tidak usah dihiraukan teman-teman dah, karena ini akan secara otomatis terhide. Misalkan teman-teman mengklik di samping ini lalu kembali ke sini, maka secara otomatis dia akan terhide. Nanti teman-teman tinggal mengatur kertasnya ya, kalau mau di print. Misalkan ini diklik yang di samping ini ya, pack break preview, klik yang ini. Nah, ini kelihatan bahwa cuma 1 lembar, tetapi ini terpotong ya teman-teman. Teman-teman tinggal klik ini, tarik ke bawah supaya menjadi 1 lembar. Seperti itu ya caranya teman-teman ya, jangan sampai terpotong lagi. Oke, kita kembali ke menu. Selanjutnya di langkah ke-7, cek rekaman informasi umpan balik. Nah, ini rekaman informasi umpan balik, klik di sini. Nah, seperti itu. Ini secara otomatis terisi teman-teman ya. Tinggal teman-teman ini umpan baliknya. Berkelanjutan teman-teman tinggal isi ini. Caranya teman-teman klik yang ini ya. Pilih di sini umpan baliknya. Seperti itu, dia secara otomatis akan terisi. Kalau misalkan di antara pilihan ini teman-teman tidak ada yang mau dipilih yang lain, silakan merubah atau mengeditnya di sheet umpan balik. Caranya klik yang paling ujung sini. Ini ada umpan balik, di sampingnya tadi ekspektasi. Klik yang ini. Nah, umpan baliknya ini pilihannya ya. Silakan rubah di sini. Kalau misalkan dari sekian contoh ini ada yang berbeda dari pilihannya teman-teman. Contoh umpan balik saja. Oke, teman-teman bisa pilih seperti itu. Kita kembali ke menu. Jadi yang ini tadi ya teman-teman, secara otomatis terisi di sini. Ini pun juga secara otomatis terisi. Ini sudah jadi teman-teman. Tinggal di print ini, klik di sini ya. Nah, ini pack 1, pack 2. Nah, ini kecil seperti ini teman-teman, tinggal naikkan seperti ini ya, supaya menjadi 3 halaman. Ini halaman 5, lalu ini seperti ini ya. Nah, nanti saya akan bahas bagaimana caranya untuk mengatur kertasnya. Selanjutnya teman-teman masuk ke sheet yang ini ya, hasil evaluasi kinerja pegawai jabatan CA dan JF kuantitatif. Klik yang ini. Nah, di sini teman-teman tinggal memilih capaian kinerja organisasi, rating hasil kerja, dan rating perilaku kerja. Yang mana itu? Yang ini ya, yang warna kuning ini. Nah, ini kan kurva distribusinya belum terbentuk. Teman-teman klik yang ini, lalu klik, misalkan ini kan ada pilihannya istimewa, baik, butuh perbaikan, dan seterusnya. Teman-teman pilih misalkan baik ya, secara otomatis akan seperti ini. Kalau misalkan istimewa seperti ini ya, seperti itu. Teman-teman, kalau ini kurang atau misconduct seperti ini kurvanya ya. Teman-teman saya sarankan kalau bisa di sini dipilih baik ya. Nah, yang lain secara otomatis akan terisi teman-teman ya. Ini juga yang ini akan muncul yang kosong. Nanti kalau teman-teman klik di tempat lain baru kembali ke sini, dia akan terhide persen kosong. Selanjutnya di scroll ke bawah ya. Nah, selain diisi tadi pilih capaian kinerja organisasi, rating hasil kerja. Nah, ini dia rating hasil kerja. Teman-teman klik yang warna kuning. Terus ini ada 3 pilihan, di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di bawah ekspektasi. Nah,
ini sesuai ekspektasi ya teman-teman pilih, akan berubah menjadi putih. Selanjutnya rating perilaku kerja, teman-teman klik di sini lalu dipilih di sini sesuai ekspektasi. Ini secara otomatis menjadi baik ya teman-teman. Nah ini sudah jadi teman-teman. Nah, caranya untuk menyembunyikan baris kosong ini, klik di tempat lain lalu kembali ke sini, dia secara otomatis akan terhide ya teman-teman. Lalu teman-teman kembali ke menu, kita masuk ke segmen akhir, yaitu di langkah 9 cek evaluasi kinerja. Nah ini cek evaluasi kinerjanya, klik yang ini. Seperti ini sudah jadi teman-teman. Nah ini ada periodenya, ini periodenya boleh terulang 1, 2 atau 3 atau 4 atau akhir. Nah yang saya contohkan di sini periodenya selama 1 tahun, jadi yang di garis ini yang angka Romawi 2 sampai 4 ya. Seperti itu caranya, klik di sini lalu klik yang ini ya, klik yang ini, muncul ini, lalu klik ini, centang ini, strike drop, lalu oke. Maka secara otomatis akan saya kontrol set dulu, kembali ya. Kembali caranya klik ini, caranya teman-teman di double klik ini, di blok ini angka 2 sampai 4 ini, lalu klik yang ini, klik ini strike drop, lalu oke. Maka yang di garis ini 2 sampai 4. Jadi evaluasi kinerja ini mulai dari ulang pertama sampai akhir ya, seperti itu. Nah ini secara otomatis akan muncul teman-teman ya. Teman-teman tinggal print nanti ya. Ini tanggalnya, misalkan di sini tanggal 2, di sini tanggal 3 ya teman-teman, dia secara otomatis. Kalau teman-teman mau rubah, klik yang ini, di sini ada tanggalnya, tanggal 2 dirubah. Kalau ini tanggal 3-nya misalnya tanggal merah, mau dirubah menjadi tanggal 4, diklik di sini. Lalu ini diganti menjadi 4 ya kalau teman-teman mau. Oke, bentar. Seperti itu. Sampai di sini. Kalau misalkan di tempatnya teman-teman juga mempersyaratkan yang sheet terakhir ini, klik ini, misalkan ini untuk yang ada kepala dinas kesehatannya ya, atau pejabat penilai kinerjanya. Ini pejabat penilai, ini di sini atasan pejabat penilai ya teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah kalau misalkan di tempatnya teman-teman mempersyaratkan juga penilaian kinerja ini dengan kepala dinasnya ada bertanda tangan, yang ini yang di print teman-teman ya, seperti itu. Nah ini juga akan disamakan tadi ya, di klik kanan, di double klik, lalu di blok, lalu diklik yang ini, lalu centang yang ini, lalu oke. Seperti itu sudah jadi teman-teman. Kita kembali ke menu. Nah ini sudah jadi semuanya ya. Selanjutnya teman-teman tinggal mengatur posisi kertas sesuai keinginan, dan jika sudah bagus silahkan di print out dan ditandatangani ya. Caranya misalnya dicek satu-satu, diklik sampulnya lalu di print preview ya, seperti ini. Kalau sudah cocok ya kita kembali, lalu masuk ke menu, masuk lagi ke matris pembagian hasil yang ini teman-teman tidak perlu pusingi karena dia secara otomatis ya. Ini 1 lembar juga ya. Lalu masuk di SKP nya ya, diklik yang ini. Nah untuk mempercantiknya masuk di sini ya, back break review. Nanti kelihatan ini lembar pertama, lembar kedua, lembar ketiga, keempat, jadi 4 lembar ya teman-teman. Seperti itu di print preview, seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti nanti tampilannya. Kemudian masuk ke sini lampiran SKP, ini satu lembar juga teman-temannya. Kembali lagi ke sini ke pendokumentasian, ini berapa lembar, 1 lembar juga teman-temannya. Lalu masuk ke sini rekaman informasi, ini berapa lembar ini teman-temannya. Jika terjadi seperti ini teman-teman, 2, 3 langsung 6. Jangan panik ya. Caranya teman-teman tarik aja yang di lembar pertama ini, klik ini yang warna biru ini garisnya, diklik kiri ya, diklik,
jangan dilepas, ditarik sampai ke bawah teman-teman, sampai di bawah sini ya, di ujung sini, lalu dilepas. Jadi tinggal satu lembar. Nah setelah itu klik yang ini, print preview. Nah lalu klik ini pack setup. Ini kan ada 24 ya persen, jadi ini diganti menjadi 90%, lalu oke. Nah teman-teman bisa lihat di sini ya, jadi halamannya seperti ini. Nah tinggal 3 halaman ya, seperti itu, tinggal 4 halaman. Caranya teman-teman lihat kalau ini sudah benar untuk pack pertama, pack kedua juga, oh ini terpotong ya. Jadi jangan seperti ini teman-teman, klik yang ini, klik kiri, yang lepas tarik ke atas seperti itu ya. Kemudian seperti ini juga ya, kalau bisa, oh ya sudah benar ini. Nah ini menjadi 4 halaman. Oke, jadi teman-teman bisa lihat ini jadi 4 halaman ya teman-teman. Karena ini ada 8, caranya ini ada oh ya, ada baris yang tersembunyi kayaknya seperti ini. Nah teman bisa lihat hanya sampai 4 halaman. Selanjutnya kita kembali ke sini, kita cek lagi yang ini berapa halaman. Teman-teman klik yang ini, pack preview. Nah, 3 halaman, halaman 4, halaman ayat. Ada 5 halaman juga teman-teman ya. Ini bisa dinaikkan ini teman-teman, supaya perilaku kerjanya kelihatan. Selanjutnya yang terakhir, nah ini dokumentasi sudah benar, lembar. Nah jika semuanya sudah selesai ya, sudah benar, tinggal di print lalu ditandatangani. Oke, demikianlah cara membuat SKP bidan dengan cepat. Semoga saja ini dapat membantu teman-teman bidan sekalian. Saya juga mengingatkan kepada teman-teman, jangan lupa nonton video terbaru dari saya yang muncul di layar ini dan video terbaik pilihan YouTube, serta jangan lupa subscribe, like, share channel saya di Fahri Uta Channel. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa dan salam sukses selalu.